Shalom, saudara penolong Tuhan, puji nama Tuhan. Jumpa lagi dengan saya Juniwan di Juniwan 01 channel. Saudara penolong Tuhan, saya senantiasa berdoa kepada Tuhan, kiranya saudara dalam lindungannya. Dan sebelum kita lanjut, ya mohon terus bantu channel ini berkembang untuk kemuliaan nama Tuhan dengan cara tekan tombol subscribe, like video ini, dan juga share kepada banyak orang supaya banyak yang terberkati dan semakin banyak yang memuliakan Tuhan Yesus pastinya. Nah, saudara dalam Tuhan, ya Ustadz Ahmad Kainama, seorang mualaf, selalu berusaha membuktikan bahwa Yesus bukan Tuhan. Bahkan tidak segan-segan beliau menyamakan Yesus dengan Nabi Isa Al-Masih dan mengatakan bahwa Yesus atau Nabi Isa itu hanya seorang nabi, bukan Tuhan. Bahkan di video saya sebelumnya saya pernah membahas hal itu. Nah, saudara dalam Tuhan, ya kalau kita mengikuti alur pikirannya Ustadz Ahmad Kainama dan kita berkata bahwa Yesus itu adalah seorang nabi atau sama dengan Isa Al-Masih. Saudara pulang Tuhan, mari kita mendengarkan video berikut siapa Isa Al-Masih sebenarnya. Dan saya katakan bahwa ya setelah nanti saudara mendengarkan video berikut, saudara bisa menemukan bahwa ya kalaupun kita katakan Yesus itu sebagai Isa Al-Masih, saya katakan Isa Al-Masih pun adalah pemilik sorga dan dunia. Dan saudara dalam Tuhan, sebelum kita lanjut, silahkan tonton video berikut sampai akhir supaya saudara tidak gagal paham dan mengerti siapa Isa Al-Masih itu dan apakah dia layak menjadi Tuhan atau tidak. Berikut videonya. Di Quran surat Al-Imran 3:45 itu tertulis di sana. Dikatakan begini, saudara, It's qalatil malaikatu ya Maryamu innallaha yubassuruki bi kalimatin min husmuhul masihu isabnu Maryaman wajihan fid dunya wal akhir. Jadi ketika itu Al-Quran bilang begini, ketika itu Allah berfirman kepada malaikat Jibril, hai malaikat Jibril, lu datengin deh itu Maryam dan katakanlah kepada Maryam, innallaha yubassuriki bi kalimatin min husmul masihu isabnu Maryaman. Kasih tahu kepada Maryam, ini adalah kabar baik, ini adalah kabar sukacita, bahwa engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki yang bernama Isa. Isa putra Maryam. Dan sudah tertulis namanya Isa, bukan yang lain. Isa putra Maryam. Siapa dia? Dia itu adalah wajihan fid dunya wal akhirah. Dia penguasa dunia akhirat, saudara. Ini pribadi yang luar biasa, saudara. Itu sebabnya Al-Quran mengaminkan bahwa seluruh dunia, siapapun dia yang masih manusia, itu harus merayakan Natal. Yang masih manusia. Kecuali udah berubah. Kan gitu. Kenapa? Karena Al-Quran sendiri sudah menyatakan itu. Kok Al-Quran menyatakan itu ya? Yes, ini hal yang sangat penting. Kenapa yang dibawa? Keselamatan dunia ini. Manusia itu butuh keselamatan. Ketika manusia itu butuh keselamatan, apa yang harus dia lakukan? Dia harus mencari keselamatan itu. Bagaimana caranya mereka mencari jalan keselamatan itu? Ada yang rambutnya dibotakin supaya kudus. Ya kan? Ada yang harus menghadap ke arah mata angin, karena di sanalah ada Tuhannya untuk selamat. Lalu ada juga yang harus mengorbankan korban untuk selamat. Harus bawa sesajen untuk selamat. Nah, kalau di dalam Yesus itu nggak butuh yang kayak gitu-gitu. Justru ketika manusia tidak menemukan jalan keselamatan itu, apa yang harus mereka lakukan? Mereka harus mencari yang namanya sirotol mustaqim, jalan keselamatan itu penting bagi manusia. Kenapa? Karena di dalam dunia ini cuma dua tempat, surga atau neraka. Nah, semua manusia pengennya ke surga, betul ya? Tapi ingat, kalau mau ke surga, harus kenal sama yang punya surga. Kalau kagak kenal, ya mikir aja sendiri kan gitu. Makanya dia harus hadir ke dunia ini
Tuhan harus jadi manusia. Kenapa? Karena dia sudah mengirim rasul-rasul, sudah mengirim nabi-nabi, tetapi manusia tetap keras kepala. Gak bakalan gue mau. Pokoknya gue mau suka-suka gue, semau gue katanya kan. Lalu bagaimana? Ini Tuhan ini punya kasihnya begitu luar biasa. Yang tadi sudah disinggung, karena begitu besar kasih Allah. Apa yang Tuhan mau lakukan ini manusia ini harus, semuanya ini harus masuk surga. Karena neraka diciptakan untuk setan, untuk genderuwo, untuk iblis. Bukan untuk manusia. Manusia ditempatkan semuanya masuk surga. Amin. Tapi yang bagaimana dulu? Nah itu kemauannya Tuhan, itu hatinya Tuhan. Tuhan mau semua manusia itu masuk surga. Bagaimana caranya untuk Tuhan menyelamatkan manusia? Dia harus jadi manusia. Kenapa harus jadi manusia? Karena yang diselamatkan manusia, bukan monyet. Kalau yang diselamatkan monyet, ya otomatis dia harus jadi monyet dengan bahasa monyet. Tapi yang diselamatkan manusia, itu sebabnya dia harus jadi manusia. Makanya ada yang bilang, Tuhannya orang Kristen melucu jadi manusia. Suka-suka dia. Dia mau jadi apa ke suka-suka dia. Ya puji Tuhan yang diselamatkan target utamanya adalah manusia. Maka dia harus jadi manusia dengan bahasa manusia. Dengan gaya hidup seperti manusia. Nggak mungkin dia datang sebagai roh. Kenapa? Ngeri. Ada suara nggak ada wujud. Budi, ada suaranya, tapi nggak ada wujudnya. Bahaya kan ini? Nggak mungkin juga dia tiba-tiba datang, cring, jadi manusia dewasa. Kenapa? Karena manusia selalu mencari silsilah. Dia anak siapa? Bapaknya siapa? Tapi ada tuh yang model kayak gitu, Bang. Ada ya? Mr. Beat. Jatuh. Itu manusia nggak jelas. Maka hidupnya juga nggak jelas. Yesus harus jadi manusia. Dengan bahasa manusia, tujuannya cuma satu. Manusia harus diselamatkan dan dibawa ke surga. Makanya ini manusia yang sangat suci. Al-Quran bilang begini, saudara. Di dalam Quran surat Maryam 19 ayat 19 dibilang begini. Qala innama ana rasulu rabbika li'ahaba laki gulaman zakiyya. Artinya begini. Ketika malaikat Jibril diutus oleh Allah kepada Maryam, Jibril bilang begini, sesungguhnya aku hanya utusan Allahmu. Aku hanya utusan Tuhanmu, ini kata Jibril. Untuk apa? Untuk menyampaikan anugerah kepadamu. Apa anugerahnya? Seorang anak laki-laki yang suci. Artinya, Yesus ini bukan manusia berdosa dan tidak ada dosa di dalam hidupnya. Itu sebabnya dia harus menyelamatkan. Kenapa dia harus menyelamatkan? Karena dia nggak berdosa. Yang bisa menyelamatkan manusia adalah orang yang nggak berdosa. Contoh, kalau saudara punya hutang, siapa yang harus bisa membayarnya? Tentunya orang yang nggak punya hutang dan bersih dari hutang. Kalau lu masih punya hutang, lu lalu mau bayarin orang yang punya hutang, gigi lu. Kenapa harus gigi? Lu aja masih punya hutang. Lu mau bayarin hutang gue? Yesus itu bisa menyelamatkan. Kenapa? Itu sebabnya dia disebut sebagai juru selamat. Kenapa disebut sebagai juru selamat? Karena dia tahu keselamatan. Orang itu nggak bisa disebut sebagai juru bicara. Kalau ngomongnya kagak jelas. Assalamualaikum, Mama Imu. Lah bagaimana dia disebut sebagai juru bicara? Mama Imu yang Mama Ayah malam ini, Ayah mau menyampaikan pesan dari Bapak Presiden. Lah, nggak bisa disebut sebagai juru bicara model begini, saudara. Amin. Yesus disebut sebagai juru selamat. Kenapa? Karena dia tahu jalan keselamatan. Haleluya. Nggak ada lain lagi. Di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang dapat menyelamatkan seisi dunia. Itu sebabnya dia harus turun ke dunia ini
untuk menyelamatkan manusia. Baik, saudara dalam Tuhan, itu videonya dan kita sudah mendengarkan secara bersama-sama apa yang disampaikan dalam video tadi. Jadi disampaikan bahwa Nabi Isa itu ya adalah pemilik sorga dan dunia. Dan sebelumnya tadi saya katakan bahwa Ustadz Ahmad Kainama sendiri selalu berusaha membuktikan Yesus bukan Tuhan dengan menyamakan Yesus adalah Nabi Isa sendiri. Dan bagi Ustadz Ahmad Kainama, Yesus itu hanya seorang nabi, tidak lebih daripada itu. Lalu dari penjelasan tadi menjelaskan bahwa Nabi Isa sendiri adalah pemilik surga dan dunia atau akhirat. Nah, saudara dalam Tuhan, siapa sih pemilik surga dan dunia? Ya pastinya pencipta langit dan bumi. Lalu siapa pencipta langit dan bumi? Adalah Tuhan. Lalu kalau dari penjelasan tadi mengatakan bahwa Isa Al-Masih adalah pemilik surga dan akhirat atau dunia, berarti sama dong ya, statusnya Nabi Isa itu sebagai Tuhan ya. Jadi jelas ya siapa yang Nabi Isa Al-Masih itu. Jadi mau Yesus mau Nabi Isa Al-Masih, mereka adalah pemilik surga karena Yesus sendiri berkata bahwa dia adalah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus Kristus. Berarti Yesus adalah pemilik surga ya. Bahkan dalam Yohanes 14, 15, 16 Yesus juga menyampaikan kepada kita bahwa dia pergi ke menyediakan tempat bagi kita. Jadi Yesus sudah naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita. Jadi kalau dia penyedia tempat, berarti ya dia dong pemiliknya. Ya siapa lagi kalau bukan dia? Ya, surga itu miliknya dia, tahtanya dia ya. Jadi saudara dalam Tuhan, ya kiranya video singkat ini ya memberkati kita, menguatkan iman kita dan meneguhkan kepercayaan kita bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat dan juga jalan satu-satunya kita masuk ke dalam kerajaan surga. Jadi buat saudara yang masih ragu-ragu dengan keilahian Kristus, ya silahkan ambil komitmen untuk mengikut Kristus. Tapi ingat, ya Kristen tidak memaksa. Kami sebagai anak Tuhan tidak memaksa saudara. Itu hak prerogatif saudara, ya terserah saudara apakah saudara percaya kepada Kristus atau tidak, itu urusan saudara. Tapi ya jika selama ini hati saudara memiliki keraguan dengan Kristus antara percaya dengan tidak, ya silakan ambil keputusan ya. Silakan kembali lihat video tadi dan ambil keputusan sendiri dalam kehidupan saudara. Nah saudara, saya tidak terlalu panjang lebar dan kiranya video singkat yang memberkati kita. Saya Juniwan di Juniwan 01 channel undur diri. Sampai jumpa di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.